Sudewo langsung masuk ke ruang pemeriksaan. Selain Sudewo, ada 15 orang lain yang ikut diamankan. Sudewo tertangkap tangan oleh penyidik KPK berkaitan dengan dugaan jual beli jabatan perangkat desa di Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati. Sebelumnya Bupati Pati Sudewo tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten Selasa pagi usai terjaring OTT KPK. Di sela-sela kehadirannya, Sudewo sempat mengatakan siap memberi laporan sepenuhnya ke KPK atas kasus korupsi yang menjerat dirinya. Siapa deh? Pak Bupati, sehat Pak. Menyampaikan apa adanya. Silama. Tidak boleh berbohong dengan KPK. Ya, menyampaikan keterangan apa adanya saja nanti. Tidak boleh berbohong dengan KPK. Nggak boleh berbohong Pak ya? Tidak boleh. Pak, adanya dugaan itu benar nggak? Oh ya, nanti aja nanti. Biar KPK bekerja dulu. Jadi, mungkin ada pesan Pak buat masyarakat Pati. Masyarakat Pati tenang. Harus fokus menangani banjir. Pemirsa, juru bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan selain Bupati Pati, KPK juga mengamankan beberapa orang. Terkait dengan Pati, ya, berkenaan dengan peristiwa tertangkap tangannya para terduga pelaku tindak pidana korupsi di wilayah Pati, pagi ini 8 orang yang diamankan sudah tiba di gedung KPK Merah Putih. Yang pertama kepala daerah atau Bupati Pati, kemudian 2 camat, 3 kepala desa, dan 2 calon perangkat desa. Jadi ini berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengisian jabatan, khususnya di lingkup pemerintah desa. Jadi ada KAUR, ada KASI atau kepala seksi, dan ada juga untuk jabatan sekdes atau sekretaris desa. Nah, itu penerimaan dari Bupati Pati berkaitan dengan pengisian jabatan di lingkungan pemerintah desa. Pemirsa, puluhan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu menggelar aksi dukungan kepada KPK atas operasi tangkap tangan yang menyeret nama Bupati Sudewo. Mereka mendesak supaya KPK bisa mengusut tuntas permasalahan Sudewo yang dirasa selama ini menjadi biang huru-hara di bumi Minatani. Kasus operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada Bupati Pati Sudewo mendapat perhatian dan dukungan dari masyarakat Pati yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu. Semakin ditekan, semakin melawan. Dengan ditangkapnya Bupati Sudewo oleh KPK terkait dugaan jual beli jabatan perangkat desa, membuat masa kontra Bupati tersebut langsung menggelar aksi damai di depan kantor Bupati. Dengan struktural yang selama ini terjadi. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) memandang operasi tangkap tangan terhadap Bupati Pati Sudewo sebagai bagian dari proses panjang pengawalan publik atas dugaan praktek korupsi di Kabupaten Pati. Sejak awal, AMPB bersama elemen masyarakat sipil secara konsisten menyuarakan, melaporkan, dan mengawal dugaan penyalahgunaan kewenangan yang terjadi, meskipun dalam prosesnya diwarnai berbagai tekanan dan kriminalisasi terhadap warga yang bersikap. Sebelumnya, pemirsa, Sudewo juga menuai sorotan. Bupati kontroversial Pati ini pernah didemo warganya sendiri, bahkan hendak dimakzulkan dan diperiksa oleh KPK terkait dugaan korupsi proyek kereta api. Nama Sudewo mencuat pasca mengeluarkan kebijakan kenaikan PBB Pati hingga 250% yang menyulut kemarahan masyarakat Pati. Warga Pati yang geram lantaran Bupati dinilai arogan menggelar unjuk rasa besar-besaran di sepanjang jalan utama Pati. Kericuhan pun tak terhindarkan. Sudewo yang berupaya meredam kemarahan justru dilempari massa.
Kendati kebijakan kenaikan pajak bumi dan bangunan sebesar 250% dibatalkan oleh Sudewo, warga terlanjur kesal dan mendesak pembentukan pansus hak angket pemakzulan bupati yang kini sudah bergulir. Selain kebijakannya yang sempat menuai kontroversi, Bupati Sudewo juga beberapa kali diperiksa oleh KPK terkait dugaan korupsi pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di Jawa Tengah pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan pada tahun 2019-2022. Sudewo diduga menerima aliran dana dari pembangunan jalur kereta api saat masih menjabat sebagai anggota DPR. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Amrina Rida di Gedung Merah Putih KPK. Selamat sore, Amrina. Bagaimana proses pemeriksaan terhadap Bupati Pati Sudewo sore hari ini? Iya, Davi dan juga pemirsa, nampaknya hingga sore hari ini pemeriksaan lanjutan yang dilakukan oleh KPK terhadap Bupati Pati yang bernama Sudewo masih terus dilakukan di Gedung Merah Putih KPK. Kalau kita lihat tadi dari pihak KPK membawa Bupati Pati Sudewo ke Gedung Merah Putih KPK sekira pada pukul 10.30 pagi. Dan pemeriksaan yang dilakukan oleh KPK di Gedung Merah Putih ini adalah pemeriksaan lanjutan karena sebelumnya setelah dilakukan adanya operasi tangkap tangan ataupun juga OTT oleh KPK di Pati, pihak KPK sempat melakukan pemeriksaan terlebih dahulu di Polres Pati kurang lebih selama beberapa jam sebelum pada akhirnya Bupati Pati dibawa ke Gedung Merah Putih KPK. Nah, informasi yang kami dapatkan, Davi, selain Bupati Pati Sudewo yang diamankan oleh KPK, ini sebenarnya dalam operasi tangkap tangan KPK mengamankan 15 orang. Namun dari 15 orang tersebut ini hanya 8 orang termasuk Sudewo yang dibawa oleh KPK ke Gedung Merah Putih KPK yang ada di Jakarta Selatan. Nah, ada beberapa orang lain yang ditangkap selain Sudewo. Ini ada 2 camat, lalu juga ada 3 kepala desa dan juga ada 2 calon perangkat desa. Artinya hingga kini KPK masih melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap 8 orang, salah satunya adalah Sudewo selaku Bupati Pati. Dan dalam operasi tangkap tangan ini KPK juga mengamankan barang bukti yakni uang tunai yang nilainya mencapai miliaran rupiah. Namun memang belum disebutkan oleh KPK uang tunai yang mencapai miliaran rupiah ini sampai perannya untuk apa. Dan tentunya kita pun masih menunggu begitu apa status dari Bupati Pati, apakah sebagai tersangka atau tidak dalam press conference yang akan dilakukan beberapa saat lagi. Sementara demikian kembali ke Anda, Davi. Terima kasih, Amrina Rida melaporkan langsung dari Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Selamat sore, selamat bertugas kembali. Pemirsa, polisi periksa saksi dan ahli yang meringankan Roy Suryo CS terkait laporan kasus dugaan ijazah palsu Joko Widodo. Kami segera kembali.